Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan banyak manfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi merupakan sosok yang terkenal dalam Islam. Kemunculannya akan menjadi salah satu tanda hari kiamat. Lantas, apa saja tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi? Mari kita simak bersama-sama video ini di dalam buku Al-Ifadah Aqidah Dasar Salafiyah karya Abu Fawaz Nasrul Masaudi. Dijelaskan bahwa Imam Mahdi akan memiliki nama yang sama seperti Nabi Muhammad SAW, dan dia kelak akan menguasai bangsa Arab seperti yang diterangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, dunia tidak akan hilang dan pergi sampai seorang laki-laki menguasai bangsa Arab. Laki-laki tersebut dari ahli baitku yang namanya seperti namaku. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Ada perbedaan pendapat mengenai tempat kelahiran Imam Mahdi. Dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan Al-Mahdi dilahirkan di Maroko. Sebagian ulama mengatakan kelahirannya di Andalusia. Namun, menurut riwayat yang paling sahih seperti dari Abu Nuaim, dari Muhammad, dari Ali bin Abu Thalib, Imam Mahdi dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Menurut Rahmat Marodo Sugiarto dalam buku Fikih Akhir Zaman, Imam Mahdi lahir ke bumi untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia. Pada masa itu, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan subur dan tidak ada kekeringan serta akan berlimpah, dan akan dibagikan oleh Imam Mahdi secara merata. Tidak ada penggolongan dalam pembagian harta, apalagi diskriminasi. Ia akan menjadi pemimpin umat Islam selama sekitar 7-8 tahun lamanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar di akhir zaman umatku seorang bernama Mahdi. Allah kirimkan kepadanya hujan, tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, bawang diberikan secara merata, hewan ternak membanyak, umat diagungkan, dan ia hidup 7 atau 8 tahun. Mengenai ciri-ciri fisik dan sifat dari Imam Mahdi disebutkan dalam riwayat yang sahih berikut diantaranya. Imam Mahdi memiliki perawakan orang Israel, memiliki kulit terang seperti orang Arab. Kedua pahanya kurus, saat berbicara nadanya agak berat. Jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umur Imam Mahdi saat kemunculannya itu di kisaran 30-40 tahun. Pada bagian wajahnya ia memiliki hidung mancung yang lebar, alis yang tipis memanjang, yang keduanya terpisah. Kemudian Imam Mahdi memiliki mata berwarna hitam dan besar. Terdapat tahi lalat hitam di pipinya, mempunyai gigi depan yang mengkilat, serta memiliki janggut yang lebat. Sementara itu, wajahnya bersinar layaknya bintang yang cemerlang. Adapun pundaknya terdapat tanda seperti tanda kenabian. Akhlaknya pun mirip seperti Nabi. Imam Mahdi memiliki sifat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti khusyuknya burung nazar. Dengan sayapnya, dia akan bertemu dengan Isa dan Maryam. Jadi, minta menjadi Imam Mahdi saat salat bersama Nabi Isa alaihissalam seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimanakah kalian turun di antara kalian, lalu imam kalian dari golongan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Adapun 10 tanda kemunculan Imam Mahdi menurut buku Armageddon, peperangan akhir zaman, menurut Al-Quran, hadis, Taurat, dan Injil oleh Wisnu Sasongko. Tanda kemunculan Imam Mahdi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni tanda sebelum kemunculan, tanda ketika kemunculan, dan tanda setelah kemunculan. Yang pertama yaitu
Irak dan Suriah diboikot bangsa Romawi. Salah satu tanda telah dekatnya kemunculan Imam Mahdi adalah ketika Irak dan Syam atau Suriah diboikot oleh Romawi atau Amerika Serikat dan Eropa. Setelah pemboikotan Irak dan Syam, maka Imam Mahdi akan muncul seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Jabir meriwayatkan bahwa bersabdalah Rasulullah SAW, hampir saja tidak boleh dibawa ke negeri Irak makanan atau sebuah dirham. Sahabatnya bertanya, siapakah yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang ajam atau non-Arab yang melarang hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, hampir saja tidak boleh dibawakan secepat makanan atau sebuah dinar kepada penduduk Syam. Sahabatnya kembali bertanya, siapa yang melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang-orang Rum. Kemudian Jabir diam sejenak dan mengutip saudaranya, Rasulullah SAW, pada akhir umatku akan ada seorang khalifah yang melimpahkan harta selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Tanda yang kedua yaitu hancurnya Irak. Usaha Amerika Serikat untuk menghancurkan Irak telah dilakukan sejak tahun 2002. Amerika Serikat memancing Irak untuk berperang agar Amerika mempunyai alasan untuk menghancurkannya. Hal ini merupakan skenario yang dirancang Amerika Serikat dan Israel dilakukan agar Irak terpancing untuk menyerang Israel. Dengan begitu ada alasan bagi Amerika untuk mendatangkan bantuan militer kepada Israel untuk sebuah kepentingan besar di masa depan. Merealisasikan impian bagi RSI Israel atau Israel Raya yang akan menguasai Lebanon, Suriah dan Yordania. Tanda yang ketiga yaitu wafatnya Khalifah. Nabi SAW memberikan tanda-tanda yang mengisyaratkan kemunculan Imam Mahdi sudah dekat, seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW, yaitu adanya kematian seorang khalifah yang disusul dengan timbulnya perselisihan di Jazirah Arab. Ketika Jazirah Arab dilanda perselisihan, maka saat itulah Al-Mahdi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terjadi perselisihan saat wafatnya seorang khalifah, maka keluarlah seorang laki-laki penduduk Madinah melarikan diri ke Mekah, kemudian dikirim lagi pasukan dari Syam dan dibinasakan oleh Allah di antara Mekah dan Madinah. Ketika manusia melihat hal itu, maka ia didatangi oleh pemuka-pemuka negeri Syam dan Irak untuk membaiatnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki dari kaum Quraisy yang didukung oleh paman-pamannya yang gigih. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat yaitu munculnya banyak perselisihan dan gempa bumi. Muncul pada saat penduduk bumi sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan gempa bumi. Kala itu dunia penuh dengan penganiayaan dan kezaliman, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Audi yang akan diutus ke tengah-tengah manusia. Ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan kegoncang-goncangan, dia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kezaliman, seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya, dan dia akan membagi-bagikan kekayaan secara tepat dan secara merata. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Tanda-tanda yang kelima yaitu munculnya bintang berekor. Bintang berekor atau yang biasa disebut dengan komet merupakan tanda munculnya Imam Mahdi. Kemunculan komet tersebut bersamaan dengan masa kemunculan Imam Mahdi. Kedatangannya bisa bersamaan waktunya, bisa juga berselang beberapa hari atau beberapa bulan. Hal ini turun disebutkan dalam manuskrip kuno. Setelah dekat keluarnya bersama bintangnya mempunyai api dan lidah api. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abdullah bin Abdul Malik. Ia berkata, pada suatu hari saya pergi ke Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya apa sebabnya. Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan asap dufan.
yang sudah mengetuk pintu sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Tanda-tanda yang keenam yaitu Sungai Efrat mengering. Dikutip dari buku Tanda-tanda Kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi, disebutkan dalam kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi akhir zaman bahwa keringnya Sungai Efrat atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas merupakan tanda datangnya Imam Mahdi sebagai akhir zaman. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, segera Sungai Efrat akan memperlihatkan kekayaan, yaitu gunung emas. Maka siapa yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang sama. Dalam hadis itu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sungai yang mengalir 3 negara besar yaitu Turki, Suriah dan Irak itu pada saatnya nanti akan menyiapkan harta karun yang terbesar berupa gunung emas. Selain ke-6 tanda tersebut, berikut tanda-tanda munculnya Imam Mahdi yang lain, yaitu yang ke-7, langit berubah menjadi gelap gulita. Yang ke-8, terjadinya gerhana bulan saat awal malam bulan Ramadan dan terjadi gerhana matahari pada malam pertengahannya. Kedua peristiwa tersebut belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Yang ke-9 yaitu munculnya tanduk Zu Al-Sinin yang memiliki 2 ujung. Yang ke-10 adalah muncul api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Wallahu alam bisawab. Demikian tadi gambaran mengenai siapa Imam Mahdi yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mulai dari kelahiran dan masa kehidupan, ciri-ciri, singkatan, dan kedatangannya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang beriman yang kelak akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan juga ada yang salah itu adalah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membawakan informasi menarik seputar kisah Islami untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.